Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah badai dan rintangan dilalui, kita bisa buat video. Yeay. Dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Waktu yang padat. Sesuai dengan janji, kemarin kan teman-teman sudah ada yang beberapa sih lumayan banyak, cuman kayaknya nggak semua yang akan ditanyakan ke Bapak. Langsung dari mana ya? Serius nih, banyak nggak? Banyak, cuman kayaknya nggak akan semuanya sih, nggak akan semuanya ditanyain karena banyak yang ngejurus ke pribadi. Tuh ceritanya. Terus? Ya kita ngobrol-ngobrol aja, karena banyak banget yang mention, yang DM gitu kan, nanyain kamu. Terus oh ya udah, ini lagi momennya juga kan. Gitu. Nah, aku juga penasaran nih keseharian kamu seperti apa. Terus katanya nih kamu itu kan udah pro nih di dunia acting gitu ya. Mana ada? Nggak ada. Enggak, kamu udah pernah cerita sama aku. Enggak, ada. Intinya kamu udah banyak pengalaman di dunia acting itu kan. Tolong dong share ke kita perjalanan kamu pertama kamu terjun ke dunia acting itu kayak gimana? Profesional ya, bukan di seri-seri seperti ini gitu. Dulu kan sempat terjun ke dunia TV gitu kan. Yeah. Itu dari umur kapan, mulai seperti apa, dan siapa yang selalu mensupport kamu? Kapan itu lupa, pokoknya masih kecil, itu tuh kalau nggak salah SD deh, SD. Terus habis itu ditawarin untuk kelas acting gitu, kelas acting. Aku lupa kelas acting apa. Terus akhirnya ya udah ikutan kelas acting, ikut kelas acting itu, ya ikut syuting, terus jadi ekstras yang masih lewat belakang gitu loh, yang jalan kaki doang, yang dibayar 25.000, 50.000 itu kayak gitu. Terus lama-kelamaan boleh. Terus habis itu ya udah kan semakin lama ya semakin naik lah ya, kan nggak mungkin jadi ekstras terus gitu kan. Terus habis itu casting ya banyak banget yang ketolak, ada juga yang diterima. Sebenarnya banyak saingannya tuh Kak, banyak banget saingannya. Terus habis itu stripping. Pernah stripping? Stripping pernah Kak, dulu waktu kecil. Tuh. Pernah waktu kecil. Berarti aku termasuk orang yang beruntung ya bisa ada acting sama kamu ya. Terus habis itu ya udah berjalanlah waktu. Aku semakin besar ikut casting iklan. Oke. Tadinya beda ya? Beda, sinetron biasanya. Dari awalnya ekstras, terus naiklah jadi pendampingnya, tapi masih belakangnya lah gitu. Kelas kamu itu nggak jadi ekstras juga? Ya iyalah kan, maksudnya masih perjalanan cimit-cimit gitu. Ya kali gitu, kamu langsung. Enggak. Terus habis itu casting iklan, banyak banget pesaingnya. Terus ngerasa kayak bisa nggak ya, pada akhirnya bisa juga. Alhamdulillah ada iklan-iklan pas waktu kecil tuh, alhamdulillah ada. Kalau misalnya ngeliat di TV tuh ada iklan Stimuno, itu aku. Oh ya? Nggak tahu sih, coba nanti cari iklan Stimuno. Ntar aku mau cari, coba. Coki-coki. Itu umur berapa kamu? SD deh, SD. Yo, SD. 6 kayaknya. Tahun berapa itu SD? 2012 ya? Nggak tahu deh. 2012. Berapa saya SD, lupa. 2012 SD cuy. Nggak tahu lupa gue. SD. 2012 2012 umur 12 tahun. Nah, ya pokoknya itu. Terus habis itu ya udah ikut iklan casting, sampailah ikut casting Indosiar. Terus alhamdulillah keterima di Indosiar. Kalau tahu itu pintu Taubat. Ya itu tuh aku main itu. Sering ya? Ya alhamdulillah sering. Terus habis itu ya udah syuting di situ, pulang pagi, pulang malam, berangkat pagi, ya udah biasa lah di situ. Terus habis itu ya udah kerjanya nangis di Indosiar, jadi orang jahat. Tapi bener loh, jadi nggak kaget gitu ketika acting di production itu. Selama aku tandem sama kamu ya, sejujurnya aku minder sih. Mindernya itu gini, sisi negatifnya adalah
aku selalu mikir bisa nggak ya ngimbangin Wafa, jujur bisa nggak ya ngimbangin Wafa, karena aku kayak gampang banget untuk nangis, untuk sedih, untuk apa ya, gampang banget lah untuk nge-manage karakternya gitu. Nah, tapi sisi positifnya adalah ketika aku tandem sama kamu di set itu, ini nggak peres beneran ya, beneran. Aku ngerasa ya energi positif itu ke keluarga aku gitu. Jadi kayak ya aku bisa dan alhamdulillah akhirnya kan teman-teman bisa lihat sendiri kan dia Mira di Ruang Harap, keren kan? Enggak, itu sebenarnya cengeng aja. Terus Karuri jadi ikut nangis gitu kan, karena emang mau cengeng aja. Sejujurnya itu susah sih. Lagi nge-vlog dulu bentar. Bawa aja. Sebentar, interview dulu. Sini. Ayolah, malah. Taruh, sekali lagi. Taruh. Sini makan sini dong, makan. Kita mau makan dulu nih. Yuk. Oh ya, kita mau makan dulu. Kita mau makan dulu ya. Kita mau makan dulu nih sekarang nih. Tuh. Ya, kita mau makan dulu nih. Alhamdulillah, syutingnya udah selesai. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Ini by the way yang traktir ini talent nih. Yang traktir talent ini. Traktir minumannya. Terima kasih. Ini traktir Jeko dan ini traktir pizza. Kita traktir doa. Ya enggak? Betul. Doa, yang penting doa. Sorry haus nih. Doa itu paling penting. Karena kunci adalah doa, ya enggak? Kasih. Maaf teman-teman, tadi abis makan-makan ditraktir sama Wafa sama Akmal. Traktir sama Karuri. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ya kita lama ketemu dong. Insya Allah. Kita tuh ada project baru lagi. Amin. Intinya tuh kalau tandem sama Wafa tuh kayaknya PD-nya naik gitu. Oke, balik lagi. Tadi kan udah apa namanya, udah cerita bagaimana kamu mulai masuk ke dunia entertainment. Nah, aku cuma pengen tanya nih, selama perjalanan kamu dari SD sampai berapa sih tahun selesai? Yang di Oh itu SMA itu, yang paling support kamu tuh siapa? Mama. Mau support? Mamaku setiap hari nganterin. Aku syuting nganterin, aku casting nganterin. Pokoknya mana-mana aku pergi selalu nganterin workshop, selalu nganterin. Berarti secara langsung ataupun tidak langsung kamu ada di posisi ini, ataupun cara acting kamu seperti itu tidak lepas dari dukungan mama ya? Mama, orang pas itu kan aku ikut kelas acting ya. Sebenarnya yang nyemangatin aku buat ikut kelas acting itu mama. Mama yang support kamu, maksudnya yang nyuruh kamu dulu untuk masuk, atau kamu memang tertarik sama? Awalnya mama nyuruh aku ikut kelas acting gitu kan, ditawarin nih, cuman ya udah ikut aja dulu, coba dulu aja gitu kan. Ya udah aku coba, ternyata aku suka gitu. Itu SD. Akhirnya ya udah, karena aku suka dilanjutin. Nah, alasan kamu berhenti kenapa? Pas itu SMA 2017, aku tuh juga lagi UN, terus ibu aku meninggal. Terus habis itu aku ngerasa kayak mungkin ini udah waktunya aku. Pas itu aku belum berhijab, maksudnya berhijab tapi masih lepas-pasan gitu loh Kak. Jadi misalnya nih aku ke sekolah pakai kerudung, terus kalau misalnya syuting nggak pakai kerudung. Terus habis itu aku ngerasa ya udah dewasa, terus aku udah ditinggal mama juga, aku jadi kayak kurang semangat. Sejujurnya aku kurang semangat, jadi kayak ngerasa ya udahlah, emang cukup deh kayaknya waktunya untuk main-main gitu. 2017 aku SMA kelas 3. Ya udah, pada akhirnya aku memutuskan untuk tetap terus pakai hijab. Pas aku terus pakai hijab, syuting
iklan casting jarang jadinya, maksudnya nggak ada yang callingan buat hijab. Terus habis itu untuk Indosiar udah nggak bisa lagi karena udah masih pakai hijab gitu kan, karena biasanya kalau di Indosiar itu aku selalu jadi anaknya. Nah anaknya tuh yang paling jadinya antagonis, jarang jadi yang protagonis. Jadi dia minta yang nggak pakai kerudung. Aku udah deh nggak usah dulu gitu. Ada akhirnya aku masuk kuliah dan kuliah itu mewajibkan pakai hijab gitu. Terus akhirnya ya udah aku hijrah kecil-kecil lah masuk ke kuliah tuh di asrama, ngafal yang kayak gitu-gitu. Asrama? Iya, jadi semester pesantren gitu? enggak, jadi kampus aku semester 1-nya itu harus asrama dulu. Oh, mungkin kalau teman-teman nanya asramanya, asrama, kampusnya di mana? Itu di mana sih? Kampus aku di Sentul, tahu pasti apa di ini Masjid Andalusia tuh belakangnya ada Institut Tazkiyah. Kalau nggak tahu patokannya Ion. Ya, ada tuh. Dekat kalau misalkan keluar gerbang tol itu kan Ada Love. sebelum Ion itu ada Love itu bundaran. Sebelah kanannya. Dan sebelah kanan ada Masjid Andalusia, nah itu masjid kampus. Nah, di situ kampusnya, tapi yang ke sana. Ya. Yang mau daftar silahkan. Yang daftar iya, kalau daftar boleh. Cuma kalau misalkan sengaja buat datengin Bapak, Enggak. Jangan. Enggak ada, soalnya udah semester akhir kan. Oh gitu. Iya. Oh sekarang berarti lagi sibuk-sibuknya. Iya lagi, lumayan Oke. lah. Berarti salah satu alasan kenapa kamu enggak lanjut lagi di dunia pertivian ya, aku sebutnya itu di dunia pertivian, itu salah satunya adalah karena mama. Terus setelah itu karena kamu ingin berkomitmen untuk berhijab gitu. Oke, masya Allah tuh. Tapi ya dengan itu alhamdulillah Wafa ini bisa masuk ke BI dan bisa ngasih ilmu, transfer ilmunya ke kita gitu. Sama-sama belajar ya kak. Ini kayak ini dan to earth kayak gini nih. Inilah. Enggak. Iya beneran deh. Itu pas pertama. Tapi terima kasih loh sebelumnya. Jadi belok dari topik. Awalnya itu ketika kan aku tuh karakter sih ya. Aku tuh agak susah untuk berbaur sama orang gitu kan. Sama dong. Oh ya? Iya kan aku pernah ngomong kan, aku susah deh kak berbaur sama orang, aku bilang. Terus kakak bilang aku juga. Iya. Makanya sama-sama pas kita baru kenalan tuh kayak kita gak ada yang ngobrol, Iya. kita cuma kayak Kita nggak ada yang ngobrol. senyum aja. Kita itu di project pertama Story of Dira ya. Iya. Story of Dira itu kita nggak ada yang ngobrol. Di Story of Dira itu kita nggak ada bangun chemistry dan ada. ngobrol pun itu pas scene aja. Pas lagi hujan gitu. Iya. Itu ngobrol dan alhamdulillahnya Mas Reza itu ngasih kepercayaan lagi ke aku sama ke Wafa. Nah di situ baru oke, kalau kayak gini berarti aku harus nyoba nih untuk masuk ke Wafanya. Dan alhamdulillah Wafanya itu dia welcome gitu. Kan ada beberapa yang enggak kan ya. Tapi alhamdulillah aku ketawa. Dia enggak mas. Oke lanjut. Ya tapi alhamdulillah Wafa itu welcome dan sebenarnya aku tuh nggak enakan orangnya. Cuman alhamdulillahnya tuh kamu tuh thank you banget, makasih udah Masih mulu kamu mah. tapi yang bener udah ngasih kesempatan, udah mau kasih kesempatan untuk masuk gitu, untuk welcome, terus ngasih transfer ilmunya dan segala macam gitu. Dan akhirnya tonton di vlognya Smira, tetap promosi ya. Tetap promosi. Oke. Kamu tuh sebenarnya kelahiran tahun berapa sih? Aku kelahiran tahun kita Sebenarnya sebenarnya. Tadi kamu bilang tahun 2017 itu SMA, kelas 3 SMA. Tahun 2017 kelas 3 SMA. Tahun 2017. Udah malu gua. 2017 kenapa nggak? Enggak, tahun 2017 tuh aku ngapain ya? Tadi dulu. Udah kuliah kali. Apaan dah lu? Udah malu. Enggak, sebenarnya emang kita tuh enggak jauh sih jaraknya. Iya, enggak jauh. Enggak. Dia jauh, enggak jauh. Iya, Beda enggak jauh. tahun 2 tahun lah. Iya, tapi tambah setahun, tambah lagi angka 1 tuh 11 nih. Enggak. Aku kelahiran tahun berapa ya? 2000 coy, Allah Akbar. 2000 itu kelas berapa ya? Aku 2004 Aku masih bayi. 2004 itu aku udah masuk kelas 1 SMA. mantap, aku masih bayi. Iya. Allah Akbar. Nah, berarti kamu kelahiran tahun 2000. Kan banyak orang-orang kan yang bilang kamu mirip Ida Hau. Banyak orang-orang itu. Bahkan banyak bener, ada beberapa yang nge-DM itu
kok istri di ini ya di seriesnya itu kayak Dinda Hau banyak banget itu. Nah kamu tuh ngerasa nggak sih kalau kamu tuh mirip Dinda Hau atau misalnya lagi ngaca, oh iya gue mirip Dinda Hau, ngerasa nggak? Ada sepintas kayak gitu? Sejujurnya enggak. Oh, iya? Sejujurnya enggak. Tapi banyak Tapi orang pas yang orang ngomong. yang ngomong mirip Dinda Hau gitu kan. Terus habis itu ya bukan kepedean, emang ya yang ngerasa nggak mirip aja, maksudnya kayak ya udah gitu. Pas ngelihat di mana tuh Yasmira yang pakai baju pink, kerudung pink, inget gak yang ada yang Yang poster. tetangga yang bilang Yang poster itu? yang poster itu. Nah pas di video itu emang agak mirip sekilas gitu. Terus kalau misalnya aku Dinda Hau, karunya apa? Remba ya? Jauh banget. Enggak, tapi aku suka ini sih, suka di preset, bukan preset ya? Ya dijawab aja itu DM-nya. Berarti kalau misalkan kalau apa itu Dinda Hau, aku rembayang dong. Iya boleh. Iya, rembayang kalau misalnya dilihat dari mana gitu. Oke, terima kasih gitu ya. Kurang lebih kayak gitu lah. Tapi lucu sih. Tapi ya kalau aku sih ya kalau justru aku nggak tahu Dinda Hau itu yang mana. Nah, Aku kalau misalnya sekilas mirip gitu, tapi kalau misalnya diliatin gini enggak. nah benar gitu. betul. Pertama aku nggak tahu Dinda Hau itu yang mana. Taunya itu lagu itu pun karena lagunya Rembayang itu, tapi nggak tahu orang yang mana. Oh, iya, Gitu. iya. Terus ketemu kamu di Dinda Hau itu yang mana sih gitu. Pas aku lihat gini. Nah kok ya agak mirip sih itu. Terus kalau dilihat kalau karena udah deket ya. Oh biasa, maksudnya enggak mirip kan gitu. Tapi percaya atau enggak, aku pernah main film di Kecil Dinda Hau. Kakak tahu ini enggak? Film Seriusan? ini Ayah Mengapa Aku Buat Beda, pasti tahu. Yang bisu ya? Iya, yang bisu. Iya. Oh iya? Aku jadi Kecil Dinda Hau. Jadi main piano itu Kecil Dinda Hau. Masya Allah, ternyata bener ya. Tapi Ya, kamu tuh ada dengan Dinda Hau nggak sih? ya enggak. Enggak ya, kirain Enggak. gitu. Oke. Tuh. Tapi Ayah Mengapa Aku Berbedanya yang ini bioskop, bukan yang movie-nya. Kecil aja udah main film cuy. Gua kecil masih main kelereng. Sedot gaplok, kelereng, gobak, kucing sumput, kamu tahu nggak? Enggak. Kucing sumput. Kamu kamu SD itu mainnya apa sih? Handphone ya? Enggak, SD mainnya bekel. Bekel aku Karet, lompat karet. Masa sih? Kamu lahir di Jakarta, besar di Jakarta? Ada pengalaman kayak gitu? Congklak. Oh, kirain udah main handphone gitu. Enggak, aku aja pas SD dikasihnya handphone Asia. Telepon doang. Oh iya betul. Asia. Itu Asia itu sangat murah. Asia yang ada ajannya. Asia Hidayah. Iya bener. Ya Allah, berarti kita satu generasi lah ya. Iya, boleh Oke. lah. Kita satu generasi. Oke, gini sih sebenarnya tuh ingin banyak ngobrol sama Wafa, cuman beliau ini sangat susah banget waktunya itu dia padat banget, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa satu time lagi. Amin. Dan bisa ketemu lagi di lain waktu dan bisa ngulik-ngulik lagi Wafa seperti apa, orangnya seperti apa, bisa lebih dekat lagi. Cuman sebelum itu tuh aku ada beberapa pertanyaan dari beberapa netizen, dari teman-temannya kamu juga, dan ada sedikit bukan permainan sih, yang jawab cepat gitu lah. Apa ya? Iya. Dan harus jujur. Oke. Ini saya hafal. aku catat lah. Oh ya. Pertanyaan sudah aku rangkum di sini, dan ini sengaja aku nggak kasih ke dia karena banyak hal-hal pribadi. Kalau pertanyaan cuma sedikit doang. Aku jawabnya apa? Iya apa enggak aja? Jawab lah, jangan. Katanya Alasannya cepet. kenapa? Enggak, ini yang cepet nanti. Ih, curang. Oke, pertanyaan pertama. Tapi kalau misalnya kamu merasa keberatan, jangan jawab. Aku udah punya calon belum? Udah. Udah coy. udah punya calon. Udah kan calon, kan belum tahu. Oke, sekarang Kak Wafa itu kesibukannya selain syuting itu apa? Selain syuting apa? Freelance, jadi konten kreator, sama kuliah kan udah mau semester akhir nih. Mohon maaf pusing-pusingnya Bapak. Tuh, lagi pusing-pusingnya jadi susah untuk atur waktu untuk sama kau, susah banget. Gimana sih caranya biar acting kakak itu natural? Kamu juga yang jawab. Kan nanya kamu lah. Gimana ya? Kenapa?
Gimana ya caranya? Nggak, ya udah maksudnya biar kamu bisa mendalami satu karakter kayak gitu. Mendalami satu karakter, ya aku ngulik-ngulik skrip. Kok baca tuh? Maksudnya aku baca skripnya, aku tuh sebagai siapa, aku gimana sifatnya, terus karakteristiknya kayak apa. Ya aku ngedalamin satu peran itu, terus habis itu ya udah ngalir aja sih sebenarnya. Oh, sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih. Karena emang aku ya, maksudnya aku dari kecil udah terbiasa depan kamera, jadi apa ya gimana ya caranya ya? Bener. Soalnya kalau misalnya emang awal-awal terus depan kamera gitu pasti kaku. Maksudnya tapi bener kan? Bener kan? Bener. Awal-awal juga aku kaku. Maksudnya Bener kayak banget. depan kamera tuh kayak terus di depan kamera terus diliatin orang udah selesai. Bener Kayak, banget sih. Aduh panas dingin apalagi casting kan. Aku casting itu enggak banyak casting sih. Ya maksudnya diliatin orang jadi depan. Oh gitu ya? Iya. Aduh, pokoknya gitulah. Ya intinya Tapi kayak gitu. belajar mencoba ini sih depan kamera dulu. Tuh. Coba depan kamera dulu aja. Kalau misalnya udah merasa pede dan yakin, ya kita Nah. naik step berikutnya gitu. Aku juga sekarang lagi belajar nih, di depan kamera cara ngomong kayak gimana. Beneran. Oke, yang terakhir. Kak, caranya gimana supaya nggak baper? Maksudnya baper dalam acting? Enggak sih, Maksudnya baper sama lawan main? Iya, nggak tahu kayak gitu. Cuman gini, sebelum kamu jawab, aku pernah dapet yang kayak gitu. Kalau aku sih jawabnya gini, justru aku harus baper gitu, di set ya. Karena kalau misalnya nggak baper ya nggak bakalan dapet. Tapi ya tugas kita adalah ya gimana caranya supaya di luar set itu enggak gitu. Nah mungkin kamu cara menanggulangi apa ya bahasanya ya, cara supaya kamu enggak terbawa keluar tuh gimana caranya? Iya memang pas lagi acting itu baper sih guys, sebenarnya baper. Harus ya. Harus Memang baper karena harus sih. biar feel-nya dapet, soalnya Betul. kita Setuju. ngobrol dulu kan, kan nggak mungkin kita acting aja tapi nggak ngerasain feel-nya gitu kan. Betul. Kalau misalnya udah ngerasa baper, biasanya gimana ya kak? Aku nggak tahu. Aku biasanya tiba-tiba jauh aja kan. Ya ngalir aja kan? Iya, dia kayak biasa aja gitu. Nah sekarang jawab cepet ya. Ini udah aku rangkum dan ini dari beberapa sumber. Wes. Jawab cepet dan Iya atau alasannya apa? enggak? Jangan cepet tapi alasannya. Alasannya ya alasan simpel lah. Oke. No make up atau no parfum? No makeup. Ya udah, nggak tahu. Aku senang aja pakai parfum. Gak pede aja kalau nggak pakai parfum. Oh gitu. Oke. Romantis atau humoris? Romantis. Dua-duanya nggak bisa. Nggak boleh lah, kan salah satu. Kenapa? Romantis. Aku suka di romantis. Oh. Terus banyak teman cowok atau banyak teman cewek? Banyak teman cowok. Teman-teman atau siapapun itu yang sedang menjadi calonnya sekarang, mohon bersabar karena saya sudah pernah merasakan di posisi Anda dan itu sangat menyiksa hati. Tapi tenanglah, kalau misalkan dia jodoh kamu nggak akan kemana-mana. Ya. Tapi sakit sih. Tapi bener sih, aku banyak teman cowok. Aduh, itu tuh beneran deh. Sama dulu tuh istri aku juga temennya tuh banyak cowok. Dan ya Allah itu tuh mau ngelarang dia bukan apa-apa gua gitu kan, tapi nggak dilarang itu kan pacar gua. Kok pacar? Oke. Terus Jenal atau Akmal? Jenal atau Akmal? Akmal. Kenapa? Gak tahu kenapa. Akmal aja. Oke. Pengen mengulang masa SMA atau masa kuliah? Masa SMA. SMA? Masa SMA aku suram ya? Seru tau SMA. Oh SMA kamu tuh gimana sih? Homeschooling di Pejaten. Homeschooling cuy. Enggak, tapi aku datang ke sekolahannya. Homeschooling. Bukan kamu berapa sih? Hah? Bukan kamu? Ke kelas 1 SD bukan kamu? Semacam Uang SD? jajan. Iya. Oh kalau kamu nggak tahu ya, uang jajan maksudnya. Itu SD itu berapa? 5.000. Saya 100 100.000 perak. Ya Allah. Jadi kelas 1 itu 100, kelas 2 200, kelas 3 300. Oh, naik. Naik. Oh, iya, Cuman aku juga syaratnya naik. adalah kan kelas 1 nih 100. Bisa dikasih 200. Itu kalau istirahat harus pulang ke rumah dan harus sholat duha, dilihatin sama orang lain. 100 perak. Cilok. Wow.
SMA. Pas itu karena aku naik Gojek ya, kadang per hari 50. Ya naik Gojek tuh potong Gojek. 2.500. Hah? SMA. Dan 2.500 itu mie ayam 2.500 itu mie ayam itu harganya ada 3.000. Oke. Sekarang adalah orang bilang kamu tuh cantik, tapi sebenarnya mereka tuh nggak tahu kalau saya Jaya. Jaya. Oke. Saya merasa jelek pada saat saya Apa ya? Nguap? wow. Oke. Orang-orang tidak tahu hal memalukan dalam hidup saya pada saat saya Apa ya? apa? Melakukan kebodohan. Bukan. Itu semua orang. Enggak maksudnya melakukan kebodohan hal yang gak jelas gitu loh kak. Apa ya? Freak, apa ya? Yang freak ya, agak freak gitu. Ya gitulah. Hal yang paling saya takutkan. Binatang. Semua binatang. Semua binatang. Aku mau kucing takut, kelinci takut. Semua binatang takut. Terus hal yang paling saya sesal dalam hidup. Hijrah yang terlalu Nyentil dia beneran itu gua cuy. Iya. Terus kalau saya bisa merubah hidup saya akan merubah. Ngapain ya kira-kira ya? Nah, aja ya. Apa ya? Merubah apa ya? Misalkan nih, Kayaknya seru banget nih. aduh gua tuh kayaknya masa-masa gue tuh kayak gini, gue pengen merubah deh pas masa apa. Gue pengen ngulang tuh, kayaknya ada yang gue sesalin nih pas waktu itu. Gue pengen kayak gini deh, kalau misalkan itu bisa dibilang. Itu pas masa apa? Itu jawaban yang tepat. Karena segala sesuatu yang disesali itu udah takdir Allah. Oh iya, Masya Allah dibantu loh. Oke. Ada lagi kak? Apa? Susah ya? Enggak, terakhir ini. Percaya nggak kalau kamu tuh ada sahabat antara laki-laki dan perempuan? Masih? Percaya nggak kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan itu bisa sahabatan? Gak bisa. Gak percaya. Sama. Kayak pasti salah satu ada yang Betul. menyimpan rasa. Harus ada yang dikorbankan sih salah satunya, apakah laki-laki atau perempuannya. Oke, itu aja sih Wafa, terima kasih banyak, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di project baru. Terus satu frame lagi, kalau satu frame sama dia tuh senang gitu. Aku juga sama. Allah, Bisa peres dibantu. banget, peres kagak. Enggak Karuri, yang Enggak, peres peres itu. mah. Apa aku Tapi acting bener. juga kadang suka dibantu sama Karuri tahu. Apalagi aku kan suka lupa dialog nih. Ini ya, ini mah terlalu enggak. Ini Kadang balik suka. sebenarnya. Aku yang sering lupa dan dia sering membantu. Mana ada. Sering apa namanya? Saling membantu lah ya. Ya saling membantu ya. Iya, jadi terima kasih. Makasih. Wafa. Terima kasih Sampai banyak ketemu lagi ya. Iya, insya Allah. Bisa satu frame lagi. Amin. Senang disampaikan sama kamu. Dan Ih. salam buat keluarga. Salam juga buat itu. Ya, salam juga buat istrinya Karuri dan anak-anak Karuri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Kata orang rindu itu indah, namun bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja dirimu, namun sulit ku membenci. Ini mau bikin video dulu. Mal. Ini lagi nih. Hey. Ah jangan, bini gua biar.